Bapak dan Ibu yang saya hormati, pernahkah kita memperhatikan bahwa ada orang di usia 60 tahun ke atas yang justru terlihat lebih tenang, lebih segar, dan lebih percaya diri dibanding saat mereka masih muda? Wajahnya mungkin tidak lagi bebas keriput, rambutnya memutih tetapi ada sinar ketenangan yang terpancar. Sementara di sisi lain ada juga yang baru memasuki usia senja namun sudah tampak letih, murung, dan kehilangan semangat hidup. Perbedaannya bukan pada usia, bukan pula pada nasib, melainkan pada cara menjalani hidup di masa senja. Di usia 60 tahun ke atas, awet muda tidak lagi berarti kulit kencang atau tubuh seperti usia 30. Awet muda yang sesungguhnya adalah ketika hati tetap ringan, pikiran jernih, tubuh cukup sehat untuk bergerak, dan kita masih berani menatap hari dengan percaya diri. Banyak orang keliru menganggap masa tua sebagai masa penurunan. Padahal bagi yang memahami maknanya, usia senja justru bisa menjadi fase paling damai, paling jujur, dan paling membahagiakan dalam hidup. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya menyapa Bapak dan Ibu semua. Silakan tuliskan di kolom komentar, Bapak dan Ibu saat ini tinggal di daerah mana? Apakah dari Jakarta, Surabaya, Medan, Yogyakarta, atau mungkin dari kota kecil yang penuh kenangan masa muda? Bahkan jika ada yang menonton dari luar negeri, kami senang sekali mendengarnya. Dengan saling berbagi asal daerah, kita seperti sedang duduk bersama, saling menyapa dengan hangat di ruang yang sama. Bapak dan Ibu, tidak sedikit orang yang mulai kehilangan rasa percaya diri saat usia bertambah. Rambut memutih dianggap tanda kelemahan, tubuh melambat dianggap akhir dari produktivitas. Padahal justru di usia inilah kebijaksanaan mulai matang. Cantik dan tampan di usia senja bukan lagi soal penampilan luar, tetapi tentang cara membawa diri, cara berbicara, dan cara bersikap. Senyum yang tulus, kata-kata yang tenang, dan hati yang tidak mudah tersinggung seringkali membuat seseorang tampak jauh lebih muda dari usianya. Saya pernah bertemu seorang bapak berusia hampir 70 tahun. Pakaiannya sederhana, langkahnya pelan, tetapi setiap kali beliau berbicara, orang-orang mendengarkan dengan hormat. Bukan karena jabatan, bukan karena kekayaan, tetapi karena ketenangan yang beliau miliki. Saat ditanya apa rahasia tetap terlihat segar di usia senja, beliau menjawab pelan, "Saya tidak melawan usia, saya belajar berdamai dengannya." Kalimat singkat, namun sangat dalam maknanya. Bapak dan Ibu, di video ini kita akan membahas rahasia awet muda di usia 60 tahun ke atas. Bukan rahasia mahal, bukan pula hal rumit. Semua berangkat dari kebiasaan sederhana, cara berpikir yang lebih bijak, dan keberanian untuk menerima diri sendiri dengan utuh, karena usia senja bukan akhir dari keindahan hidup, melainkan babak baru yang bisa dijalani dengan sehat, percaya diri, dan penuh rasa syukur. Bapak dan Ibu yang saya hormati, rahasia awet muda di usia 60 tahun ke atas tidak dimulai dari luar, melainkan dari cara kita memperlakukan tubuh sendiri. Banyak orang merasa karena usia sudah lanjut, tubuh boleh diabaikan, padahal justru sebaliknya. Di usia senja tubuh perlu diperlakukan dengan lebih lembut, lebih sadar, dan lebih penuh rasa hormat. Tubuh ini sudah menemani kita puluhan tahun. Ia bekerja tanpa henti, menahan lelah, menahan sakit, dan tetap setia membawa kita sampai hari ini. Menghormati tubuh berarti memahami batasnya. Dulu kita mungkin kuat begadang, bekerja seharian, lalu tetap segar. Sekarang tidak lagi, dan itu bukan kelemahan. Itu tanda kebijaksanaan tubuh yang meminta kita berjalan lebih pelan, tidur cukup, bangun lebih pagi, dan berhenti sebelum lelah adalah bentuk kasih sayang kepada diri sendiri. Lansia yang tampak awet muda bukan yang paling sibuk, melainkan yang paling tahu kapan harus berhenti dan beristirahat. Bapak dan Ibu, gerak ringan adalah kunci. Banyak orang berkata, "Sudah tua, olahraga buat apa?" Padahal yang dibutuhkan bukan olahraga berat, melainkan gerakan sederhana yang dilakukan rutin. Jalan kaki 15-20 menit, menyapu halaman, berkebun kecil, atau sekadar peregangan setelah bangun tidur sudah cukup menjaga aliran darah dan sendi tetap lentur. Tubuh yang bergerak pelan namun konsisten jauh lebih sehat daripada tubuh yang diam karena takut capek. Ada cerita ringan dari seorang ibu berusia 67 tahun. Setiap pagi beliau berjalan mengelilingi gang rumahnya. Tidak cepat, tidak jauh. Ketika ditanya mengapa masih rajin berjalan, beliau tersenyum dan berkata, "Saya tidak ingin tubuh saya kaget setiap pagi.
Kalimat sederhana itu menyimpan makna besar. Ia mengerti bahwa awet muda bukan soal memaksa kuat, tetapi menjaga tubuh agar tetap nyaman menjalani hari. Selain bergerak, mendengarkan tubuh juga sangat penting. Jika sendi terasa nyeri, jangan dipaksa. Jika lelah, istirahatlah tanpa rasa bersalah. Banyak orang terlihat lebih tua bukan karena usia, tetapi karena terlalu keras pada dirinya sendiri. Tubuh yang didengarkan akan bekerja lebih lama dan lebih setia. Sebaliknya, tubuh yang terus dipaksa akan cepat menuntut balasan. Bapak dan Ibu, jika pembahasan ini terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari, silakan simpan video ini agar bisa diputar kembali saat dibutuhkan. Dan bila Bapak dan Ibu ingin terus mengikuti pembahasan tentang hidup sehat, awet muda, dan percaya diri di usia senja, mengikuti channel ini bisa menjadi teman yang menenangkan di waktu senggang. Kita belajar bersama, pelan-pelan, demi usia senja yang lebih damai. Bapak dan Ibu yang saya hormati, rahasia awet muda berikutnya di usia 60 tahun ke atas datang dari cara kita berpikir dan mengelola emosi. Banyak orang tidak menyadari bahwa pikiran yang berat, hati yang mudah tersinggung, dan perasaan yang sering dipendam justru membuat seseorang terlihat lebih tua dari usianya. Wajah boleh dirawat, tubuh bisa dijaga, tetapi jika isi pikiran dipenuhi keluhan dan kekecewaan, sinar awet muda akan sulit bertahan. Di usia senja, hidup seharusnya berjalan lebih pelan dan lebih ringan. Namun ada juga yang justru semakin mudah marah, mudah tersinggung, dan sering mengingat hal-hal yang menyakitkan di masa lalu. Tanpa disadari, kebiasaan mengulang luka lama membuat hati terus lelah. Pikiran yang sibuk menyesali masa lalu atau mengkhawatirkan hal yang belum tentu terjadi akan menguras energi batin. Akibatnya, tubuh ikut merespons dengan kelelahan, sulit tidur, dan wajah terlihat murung. Bapak dan Ibu, awet muda bukan berarti tidak pernah sedih, tetapi mampu melepaskan beban emosi dengan lebih cepat. Di usia ini, kita tidak perlu lagi memenangkan setiap perdebatan atau membuktikan bahwa kita benar. Kadang memilih diam dan mengalah justru membuat hati lebih tenang. Hati yang tenang memengaruhi cara kita berbicara, cara kita berjalan, bahkan cara kita tersenyum. Dan semua itu membuat seseorang terlihat lebih muda secara alami. Ada kisah ringan dari seorang bapak berusia 65 tahun, yang dulu dikenal sangat mudah tersinggung. Sedikit ucapan orang lain bisa membuatnya marah seharian. Namun setelah mengalami sakit ringan, ia mulai berpikir ulang. Ia berkata, "Saya sadar yang membuat badan saya lelah bukan usia, tapi pikiran saya sendiri." Sejak itu ia mulai mengurangi keluhan, lebih sering tersenyum, dan belajar menerima keadaan. Beberapa bulan kemudian, banyak orang berkata wajahnya terlihat lebih segar, dan sikapnya jauh lebih menyenangkan. Mengelola emosi juga berarti belajar memaafkan. Bukan karena orang lain pantas dimaafkan, tetapi karena hati kita pantas mendapatkan ketenangan. Dendam dan sakit hati adalah beban berat yang tidak terlihat, tetapi dampaknya nyata. Ia bisa membuat tidur tidak nyenyak, pikiran gelisah dan tubuh mudah sakit. Ketika kita memilih memaafkan, sesungguhnya kita sedang membebaskan diri sendiri dari beban yang sudah terlalu lama dipikul. Bapak dan Ibu di usia 60 tahun ke atas, kita tidak lagi berlomba dengan siapapun. Hidup bukan tentang membandingkan, melainkan menikmati. Pikiran yang damai, emosi yang stabil, dan hati yang lapang akan memancarkan awet muda yang tidak bisa dibeli. Karena sejatinya, wajah yang tenang dan senyum yang tulus adalah perhiasan terindah di usia senja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, rahasia awet muda berikutnya di usia 60 tahun ke atas seringkali datang dari hal yang sederhana namun sangat berpengaruh, yaitu lingkungan dan hubungan sosial. Banyak orang tidak menyadari bahwa siapa yang sering kita temui, dengar dan ajak bicara setiap hari, sangat memengaruhi kondisi batin dan kesehatan. Lingkungan yang tepat bisa membuat kita lebih hidup, sementara lingkungan yang salah bisa membuat kita cepat lelah meski tidak melakukan apa-apa. Di usia senja kita tidak membutuhkan banyak teman, tetapi teman yang tepat. Orang-orang yang setiap kali bertemu membuat hati ringan, bukan berat. Yang mendengarkan tanpa menghakimi, berbicara tanpa merendahkan, dan hadir tanpa membawa drama. Sebaliknya, jika setiap pertemuan diisi dengan gosip, keluhan, dan perbandingan hidup, perlahan wajah kita ikut mengeras dan hati menjadi mudah lelah. Awet muda sulit tumbuh di lingkungan yang penuh tekanan batin. Bapak dan Ibu, hubungan sosial yang sehat tidak harus ramai. Bisa sesederhana menyapa tetangga saat pagi,
berbincang ringan setelah salat, atau berbagi cerita singkat dengan teman lama. Interaksi kecil seperti ini memberi rasa dihargai dan diakui. Perasaan masih dibutuhkan dan masih berarti. Inilah yang menjaga semangat hidup tetap menyala di usia senja. Orang yang merasa hidupnya bermakna biasanya terlihat lebih segar dan percaya diri. Ada cerita ringan tentang seorang ibu berusia 70 tahun yang hidup sendiri setelah suaminya wafat. Awalnya beliau sering merasa sepi dan murung. Namun perlahan, beliau mulai aktif mengikuti pengajian dan senam lansia seminggu sekali. Tidak ada kegiatan berat, hanya berkumpul, tertawa, dan saling menyemangati. Beberapa bulan kemudian, orang-orang berkata wajah beliau tampak lebih cerah. Bukan karena hidupnya bebas masalah, tetapi karena hatinya tidak lagi merasa sendirian. Bapak dan Ibu, menjaga jarak dari orang yang membawa energi negatif juga bagian dari merawat diri. Bukan berarti memutus silaturahmi, tetapi membatasi interaksi yang menguras emosi. Di usia ini, kita berhak memilih lingkungan yang menenangkan. Karena kesehatan bukan hanya soal tubuh, tetapi juga soal siapa yang mengelilingi kita setiap hari. Jika Bapak dan Ibu merasa pembahasan ini bermanfaat dan ingin terus mendapatkan nasihat sederhana tentang hidup sehat, awet muda, dan percaya diri di usia senja, mengikuti channel ini bisa menjadi teman yang baik di waktu senggang. Kita belajar bersama, saling mengingatkan dan menjaga agar usia senja tetap dijalani dengan hati yang ringan dan penuh makna. Bapak dan Ibu yang saya hormati, rahasia awet muda berikutnya di usia 60 tahun ke atas adalah memiliki makna hidup dan rasa percaya diri yang sehat. Banyak orang terlihat menua lebih cepat bukan karena tubuhnya lemah, tetapi karena merasa hidupnya sudah tidak berarti. Ketika seseorang mulai merasa tidak dibutuhkan, tidak didengar, dan tidak berguna, semangat hidup perlahan padam. Dan saat semangat padam, tubuh serta wajah pun ikut merespons. Di usia senja, makna hidup tidak lagi harus besar atau membanggakan di mata orang lain. Makna hidup bisa sangat sederhana. Bangun pagi dengan niat merawat diri, menyiapkan minum sendiri, menyiram tanaman, atau mendoakan anak dan cucu. Hal-hal kecil seperti ini memberi rasa bahwa hidup masih berjalan dan masih layak dijalani dengan penuh kesadaran. Orang yang merasa hidupnya bermakna biasanya terlihat lebih tenang, lebih ringan, dan lebih awet muda. Bapak dan Ibu, percaya diri di usia senja juga perlu dimaknai dengan cara yang berbeda. Bukan lagi tentang ingin dipuji atau dianggap hebat, tetapi menerima diri apa adanya. Menerima perubahan tubuh, menerima keterbatasan, dan menerima bahwa hidup memang tidak lagi sama seperti dulu. Anehnya, saat seseorang benar-benar menerima dirinya, justru dari sanalah rasa percaya diri yang paling kuat muncul. Tidak ada kepura-puraan. Tidak ada usaha membandingkan diri dengan orang lain. Saya teringat seorang bapak berusia 72 tahun yang masih tampak segar dan berwibawa. Saat ditanya apa rahasianya, beliau menjawab dengan tenang, "Saya tidak sibuk membuktikan apa-apa lagi. Saya cukup menjadi diri saya sendiri." Kalimat itu sederhana, tetapi menunjukkan kedewasaan batin. Orang yang tidak sibuk membuktikan diri justru terlihat lebih tenang dan lebih berkelas. Dan ketenangan itulah yang memancarkan awet muda. Percaya diri juga berarti berani tetap tampil rapi dan menjaga diri. Meski tidak lagi bekerja atau bepergian jauh. Memakai pakaian bersih, menyisir rambut, menjaga kebersihan tubuh, dan berbicara dengan sopan adalah bentuk penghargaan pada diri sendiri. Bukan untuk orang lain, tetapi untuk menjaga martabat pribadi. Lansia yang menjaga martabatnya biasanya lebih dihormati dan lebih bahagia. Bapak dan Ibu, ketika hidup memiliki makna dan hati dipenuhi rasa percaya diri yang sehat, wajah akan memancarkan ketenangan yang alami. Itulah awet muda yang sesungguhnya. Bukan muda karena ingin terlihat seperti orang lain, tetapi muda karena berdamai dengan diri sendiri dan menjalani hari dengan penuh kesadaran. Bapak dan Ibu yang saya hormati, rahasia awet muda berikutnya di usia 60 tahun ke atas seringkali tersembunyi dalam kebiasaan harian yang sangat sederhana. Bukan dari perubahan besar yang melelahkan, melainkan dari rutinitas kecil yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Banyak orang ingin hasil cepat, padahal tubuh dan jiwa di usia senja justru berkembang paling baik lewat langkah-langkah pelan namun konsisten. Kebiasaan pertama adalah memulai hari dengan tenang. Bangun pagi tanpa tergesa, menarik napas dalam,
dan memberi waktu pada diri sendiri sebelum beraktivitas. Beberapa menit untuk duduk, berdoa, atau sekadar menikmati udara pagi sudah cukup menenangkan pikiran. Orang yang memulai hari dengan tenang biasanya membawa ketenangan itu sepanjang hari. Inilah yang membuat wajah terlihat lebih segar dan sikap lebih percaya diri. Kebiasaan kedua adalah menjaga ritme makan dan minum. Tidak perlu aturan rumit. Cukup makan teratur, tidak berlebihan, dan minum air yang cukup. Tubuh lansia sangat peka terhadap keteraturan. Saat jadwal makan berantakan, tubuh cepat lelah dan pikiran mudah gelisah. Sebaliknya, kebiasaan makan sederhana namun teratur membuat energi lebih stabil dan tubuh terasa lebih ringan. Kebiasaan ketiga adalah meluangkan waktu untuk hal yang disukai. Membaca, menulis, merawat tanaman, mendengarkan musik, atau berjalan santai. Aktivitas yang disukai memberi rasa gembira yang alami. Rasa gembira ini bukan euforia berlebihan, tetapi kebahagiaan kecil yang menyehatkan jiwa. Lansia yang masih punya kegemaran biasanya tampak lebih hidup dan awet muda. Saya pernah mendengar cerita seorang ibu berusia 68 tahun yang setiap sore menyeduh teh hangat sambil duduk di teras. Tidak ada yang istimewa, katanya. Tapi momen itu membuatnya merasa, hari ini lengkap. Kebiasaan kecil itu membuat hatinya stabil, tidurnya nyenyak, dan pikirannya jernih. Dari kebiasaan sederhana inilah awet muda bertumbuh pelan-pelan. Bapak dan Ibu, bila kebiasaan-kebiasaan kecil ini terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari, menyimpan dan mengikuti channel ini bisa menjadi pengingat yang baik agar kita terus menjaga rutinitas sehat di usia senja. Kita tidak mengejar kesempurnaan, hanya konsistensi yang membuat hidup terasa lebih ringan dan bahagia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, rahasia awet muda berikutnya seringkali tidak terlihat dari pakaian, perawatan tubuh, atau usia di kartu identitas. Ia justru terpancar dari cara bicara dan sikap hidup sehari-hari. Ada lansia yang rambutnya memutih, langkahnya pelan, tetapi wajahnya tampak segar dan menyenangkan. Bukan karena kosmetik, melainkan karena tutur kata dan sikapnya membuat orang merasa nyaman. Cara berbicara yang tenang, tidak tergesa, dan tidak penuh keluhan memberi kesan kedewasaan yang menyejukkan. Lansia yang awet muda biasanya tidak suka mengeluh berlebihan. Bukan karena hidupnya tanpa masalah, tetapi karena ia memilih menyaring kata-kata yang keluar dari mulutnya. Ia paham bahwa keluhan terus-menerus hanya akan melelahkan diri sendiri dan orang lain. Kata-kata yang dijaga membuat hati ikut terjaga. Selain itu, sikap tidak mudah tersinggung adalah tanda besar dari jiwa yang tetap muda. Di usia senja, tubuh mungkin melambat, tetapi emosi seharusnya semakin matang. Lansia yang mudah tersenyum, tidak cepat marah, dan tidak merasa harus selalu benar akan terlihat lebih ringan. Sikap inilah yang membuat orang lain betah berada di dekatnya. Dan kedekatan sosial sangat berpengaruh pada kesehatan jiwa. Ada pula kebiasaan sederhana, berbicara dengan nada rendah dan penuh empati. Saat menasihati, tidak menggurui. Saat bercerita, tidak meninggikan diri. Orang yang berbicara dengan rendah hati biasanya tampak lebih berwibawa dan awet muda. Wajahnya jarang tegang karena hatinya tidak sibuk membuktikan apa-apa. Ia berbicara seperlunya, namun kata-katanya terasa dalam. Saya teringat seorang bapak, berusia 70 tahun yang selalu menyapa tetangganya dengan senyum dan kalimat sederhana. Tidak panjang, tidak berlebihan, tapi setiap sapaan membuat orang merasa dihargai. Anak-anak kecil pun senang mendekat. Dari cara bicaranya, terlihat bahwa hatinya tenang. Dan ketenangan itulah yang membuat wajahnya tampak bersih dan bersahaja. Bapak dan Ibu awet muda di usia senja bukan tentang berbicara banyak, tetapi berbicara dengan bijak. Bukan tentang sikap yang keras, tetapi sikap yang lapang. Saat tutur kata dijaga dan sikap diperlunak, tubuh ikut merespons dengan lebih sehat, pikiran lebih jernih, dan hidup terasa lebih damai. Bapak dan Ibu yang saya hormati, rahasia awet muda berikutnya seringkali luput kita sadari. Padahal dampaknya sangat besar, yaitu hubungan sosial yang sehat. Banyak penelitian menunjukkan bahwa lansia yang tetap terhubung secara sosial cenderung lebih bahagia, lebih sehat, dan terlihat lebih muda. Bukan karena mereka ramai setiap hari, tetapi karena hatinya tidak kesepian. Hubungan sosial yang menyehatkan bukan berarti harus punya banyak teman. Justru di usia senja, kualitas lebih penting daripada kuantitas. 1 atau 2 orang yang tulus mau mendengar dan saling menghargai jauh lebih berharga daripada banyak kenalan yang hanya datang saat butuh.
Lansia yang awet muda biasanya pandai memilih dengan siapa ia berbagi waktu dan cerita. Ada perbedaan besar antara pergaulan yang menenangkan dan pergaulan yang melelahkan. Pergaulan yang sehat membuat hati ringan, pikiran jernih, dan senyum lebih sering muncul. Sebaliknya, pergaulan yang penuh gosip, perbandingan, dan keluhan justru mempercepat kelelahan batin. Wajah menjadi tegang, tidur tidak nyenyak, dan tubuh ikut merasakan dampaknya. Saya pernah bertemu seorang ibu berusia 68 tahun yang rutin berkumpul dengan dua sahabat lamanya seminggu sekali. Tidak ada arisan besar, tidak ada pamer apapun. Mereka hanya minum teh, berbagi cerita ringan, dan saling mendoakan. Ibu itu tampak cerah dan penuh semangat. Katanya sederhana, "Saya pulang dari pertemuan kecil itu, hati terasa lebih hidup." Itulah energi sosial yang menyehatkan. Selain teman, hubungan dengan lingkungan juga berpengaruh. Menyapa tetangga, tersenyum pada orang yang lewat, atau sekadar bertanya kabar adalah kebiasaan kecil yang membuat jiwa tetap aktif. Interaksi ringan seperti ini merangsang otak, menjaga emosi tetap stabil, dan memberi rasa bahwa kita masih menjadi bagian dari kehidupan. Bapak dan Ibu, bila pembahasan ini terasa dekat dengan pengalaman hidup Anda, silakan tuliskan di kolom komentar. Lebih nyaman berkumpul dengan banyak orang, atau justru pertemuan kecil yang tenang? Dan bila video seperti ini memberi manfaat, kebersamaan kita di channel ini bisa menjadi ruang saling belajar dan saling menguatkan di usia senja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada satu rahasia awet muda yang sering terlupakan. Padahal pengaruhnya sangat besar, yaitu cara kita merawat pikiran dan memaknai hidup. Banyak orang rajin menjaga tubuh, tetapi lupa menjaga isi kepalanya. Padahal pikiran yang kusut akan memantul ke wajah, sikap, dan bahkan kesehatan tubuh secara perlahan. Lansia yang terlihat awet muda biasanya memiliki satu kesamaan. Pikirannya tidak dipenuhi penyesalan berkepanjangan. Ia berdamai dengan masa lalu. Bukan berarti hidupnya sempurna, tetapi ia tidak terus-menerus mengulang luka lama di dalam benak. Ia belajar berkata dalam hati, "Yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Hari ini masih bisa dijalani dengan baik." Sikap inilah yang membuat batin terasa ringan. Merawat pikiran tidak selalu berarti belajar hal berat. Justru hal sederhana seperti membaca, menulis catatan kecil, mendengarkan cerita yang menenangkan, atau merenung dengan tenang bisa menjaga pikiran tetap hidup. Lansia yang membiarkan pikirannya aktif, biasanya lebih ceria dan tidak mudah merasa kosong. Otak yang digunakan dengan lembut akan bertahan lebih lama. Makna hidup juga memegang peranan penting. Lansia yang merasa hidupnya masih bermakna akan terlihat lebih segar. Makna itu tidak harus besar. Bisa berupa merasa berguna bagi keluarga, menjadi tempat cerita bagi cucu, membantu tetangga, atau sekadar menjadi pribadi yang membawa ketenangan. Saat hidup punya tujuan, wajah tidak mudah muram. Saya mengenal seorang kakek berusia 75 tahun yang setiap pagi menulis satu halaman tentang hal-hal yang ia syukuri. Tidak panjang, hanya beberapa kalimat. Katanya, "Supaya kepala saya tidak dipenuhi keluhan." Dari kebiasaan sederhana itu, ia terlihat lebih jernih. Tutur katanya tertata dan emosinya stabil. Pikiran yang dirawat membuat usia terasa lebih ramah. Bapak dan Ibu awet muda di usia senja bukan soal menghindari usia, tetapi mengisi hari dengan makna. Saat pikiran terawat, hati tenang. Saat hati tenang, tubuh ikut ringan. Dan ketika hidup dijalani dengan kesadaran, usia bukan lagi beban, melainkan anugerah yang dinikmati perlahan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita menelusuri seluruh pembahasan dari awal hingga akhir, kita bisa menarik satu benang merah penting. Awet muda di usia 60 tahun ke atas bukanlah soal menolak usia, melainkan cara menerima dan merawat diri dengan bijak. Bukan tentang terlihat muda seperti usia 40, tetapi tentang tetap segar, sehat, dan percaya diri di usia senja. Kita sudah belajar bahwa awet muda dimulai dari dalam. Dari cara kita menjaga tubuh dengan sederhana, merawat pikiran agar tidak dipenuhi penyesalan, serta menata hati agar tidak mudah terluka. Kita juga melihat betapa pentingnya sikap hidup yang tenang, tutur kata yang lembut, dan hubungan sosial yang sehat. Semua itu saling terhubung, membentuk ketenangan yang terpancar keluar. Awet muda juga lahir dari pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Memilih bersyukur daripada mengeluh.
memilih pergaulan yang menenangkan daripada melelahkan, memilih menerima diri sendiri apa adanya daripada terus membandingkan dengan orang lain. Pilihan-pilihan sederhana inilah yang perlahan menjaga jiwa tetap segar, meski usia terus bertambah. Bapak dan Ibu, usia senja bukan masa untuk membuktikan apapun kepada dunia. Ini adalah masa untuk berdamai, menikmati dan merawat diri dengan penuh kasih. Saat kita tidak lagi sibuk mengejar pengakuan, justru disitulah wajah terlihat lebih lapang, senyum lebih tulus dan hidup terasa lebih ringan. Inilah bentuk awet muda yang sesungguhnya. Bila selama menyimak rangkaian pembahasan ini ada satu atau dua hal yang terasa paling menyentuh, pengalaman hidup Bapak dan Ibu, silakan simpan dalam hati atau bagikan ceritanya di kolom komentar. Setiap pengalaman yang dibagikan bisa menjadi penguat bagi sesama yang sedang belajar, menjalani usia senja dengan lebih tenang. Dan bila Bapak dan Ibu merasa pembahasan seperti ini memberi manfaat, kebersamaan kita di channel ini bisa menjadi ruang yang hangat untuk terus saling belajar dan menguatkan. Dengan mengikuti dan menyertai perjalanan channel ini, kita bisa terus bertumbuh bersama, menjalani usia senja dengan sehat, bahagia, dan penuh rasa percaya diri.